Wah, apa kabar Pak? Baik, Selamat pagi. pagi. Wah, Bapak lagi main ayunan ini. Ini mengenang masa kecil atau masa remaja nih Pak? Refreshing aja untuk kesegaran badan aja. Oh gitu. Relax aja. Ngomong-ngomong namanya siapa Pak? Suparno. Pak, ini yang lagi main ayunan anak-anak ini cucunya ya Pak ya? Ya, ini warga setempat sih. Oh gitu, tak pikir cucu. Ya, kampung cucu. Cucu di kampung. Cucu di kampung. Iya. Pak Suparno. Wah, hari ini Bapak kelihatannya memakai outfit sporty banget ini. Habis ngapain nih Pak tadi Pak? Bulu tangkis. Kalau pemain bulu tangkis kesayangan Bapak, favoritnya siapa Pak? Kalau sekarang ya si Kevin. Kevin. Iya. Kalau yang zaman dulu siapa Pak? Icuk. Icuk Sugiarto. Iya. Kalau pemain bulu tangkis perempuan siapa Pak? Susi. Susi Pujiastuti atau siapa nih? Susi Susanti. Oh, Susi Susanti. Wah, Pemain single. pernah dapat medali emas kalau nggak salah ya Pak ya di Olimpiade Pak ya. Iya. Kalau Bapak melihat perkembangan bulu tangkis Indonesia zaman sekarang gimana Pak? Sebenarnya kalau sekarang udah ada perubahan daripada tahun-tahun kemarin. Seperti apa Pak? Ya, kalau sekarang karena semenjak ada Asian Games kemarin itu kan langsung melonjak, dalam arti kan pada semangat karena pemerintahan itu kan udah jelas ngasih bonus. Kalau sekarang kan transparan gitu. Maksudnya sekarang lebih baik Pak? Ya kalau menurut saya itu ya lebih baik. Karena yang mantan-mantan atlet maupun itu kan direkrut lagi untuk penyemangat, untuk menyepot yang generasi mudanya. Nah, ngomong-ngomong ini soal perubahan yang terjadi di Indonesia ini kan belakangan ini heboh ini Pak soal pemilihan presiden 2024 Pak. Ada calon-calon muncul ini, malah ada pasangan Puan Anies, udah itu Puan Prabowo gitu loh Pak. Nah, padahal sudah ada calon-calon lain yang sebelumnya juga digadang-gadang seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, juga Ahok gitu, Ridwan Kamil, bahkan Bu Risma juga loh Pak. Kalau menurut Bapak yang cocok untuk jadi penerusnya Pak Jokowi 2024 siapa Pak? Kita itu kalau lihat presiden itu kan, presiden itu dipilih dari rakyat. Rakyat biasa memilih, ya harus melayani rakyat, bukan jadi apa itu tidak melayani, karena dia dipilih itu untuk mewakili rakyat. Ya jadinya ya harus memperjuangkan rakyat. Contohnya kayak apa itu Papua yang tadinya nggak diambah orang, nggak dijamah orang, sekarang dibangun karena Pak Jokowi itu udah fokus untuk membangun, untuk bangun Indonesia Timur itu ya di situ supaya untuk pemerataan ekonomi. Ya kalau saya sih condong, kalau menurut saya Pak Ganjar Pranowo. Ya sekarang kalau Pak Ganjar meneruskan perjuangannya Pak Jokowi, kalau bagi salah udah nggak salah lagi kan gitu. Itu meneruskan perjuangan itu. Oh gitu. Kenapa Bapak kok condong sama Ganjar Pranowo? Ya kalau identik itu contoh ya, kita ambil filosofinya itu saya condong ke Pak Ganjar karena tuh ya kita bukan mengecilkan orang lain, tapi itu prinsip saya dan bagi saya dan punya pedoman seperti itu. Oh gitu Pak ya. Apalagi Pak yang membuat Bapak senang sama Pak Ganjar Pranowo yang orang bilang Mas Ganjar ini? Ya kalau melihat sosoknya kan sederhana. Kalau Pak Ganjar itu saya lihat itu meniru dan sosok Pak Jokowi yang sederhana, mau belusukan, keluh kesahnya
masyarakat atau rakyatnya itu seperti apa. Kalau saya melihatnya itu seperti itu generasi untuk penerus mempertahankan NKRI itu tidak melihat suku maupun agama. Ya kita seorang pemimpin harus harus punya kebijaksanaan yang bagus gitu loh. Kita itu bukan bentuk golongan, tapi kita itu untuk mempersatukan umat, bukan untuk golongan apapun. Kalau kita nggak bersatu itu kan nggak bisa akan maju. Negara lain aja cemburu, di Indonesia itu bisa bersatu, bisa guyub dan rukun. Lah itu utamanya harus Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu udah melambangkan kehidupan. Butir-butir 1 sampai 5 itu udah mengandung arti tersendiri. Orang kalau nggak hafal Pancasila berarti kehidupan pun nggak ngerti namanya gotong royong. Nah itu dari kebijakan situ, butir-butir Pancasila harus apal itu di situ. Kalau apal Pancasila itu kehidupan itu nggak akan orang pada berantem itu mencela agama, itu nggak ada. Agama lain apapun itu tidak menganjurkan untuk menghina satu dan lainnya, itu kan nggak ada itu. Ya kalau saya dalam kepemimpinan ini condong Pak Ganjar Pranowo itu, karena sosok itu kan kita butuhkan yang bisa untuk mengangkat derajat dan pangkat rakyat kecil itu di situ. Ya, kalau Pak Ganjar saya lihat itu tidak membedakan suku maupun agama. Dia seorang orang berpengalaman, itu bukan orang pintar tapi orang berpengalaman. Orang pintar sama berpengalaman itu beda. Tuh, harus bisa membedakan situ. Dia enggak membedakan suku maupun agama, tapi untuk kerukunan NKRI itu yang diangkat ya butir-butir Pancasila itu dan Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati. Kalau menurut saya kan kalau masalah politik nggak tahu politik, tapi bagi warga atau rakyat kita melihat yang sudah transparan, yang sudah jelas kan gitu.